wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'idil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du, jinabal kurama, masyayikhana al-a'izza, para alim, para bapak kiai, para ajengan, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, ketua DKM beserta segenap kepengurusannya yang dimuliakan, yang ditaklimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, dari jajaran Muspika yang berkesempatan hadir, Bapak Kapolsek, berikut para anggota, Bapak dan Ramil, juga para anggota yang kita hormati, Kepala Kelurahan beserta para staf, Ketua RW, para Ketua RT, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, para jamaah, dengan ikhlas melaksanakan hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan iman yang semakin kuat, diberikan takwa yang semakin sempurna, dikaruniai akhlak yang semakin mulia, diberikan kekuatan ibadah yang semakin istiqomah, diberikan kehidupan yang semakin barokah, dan keselamatan dunia akhirat. Sampai puncaknya nanti kita akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala serta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga lalu lintas kehidupan kita diberi kelancaran dunia akhirat dan tidak terblokir dari rahmat, ridho, dan barokahnya Allah. Kalau akhir-akhir ini ada instruksi dari Kementerian Kominfo bahwa seluruh kartu seluler harus dilakukan registrasi ulang. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi ulang, maka kartu seluler akan terblokir. Betul? Itu kartu seluler dunia. Demikian pula kartu akhirat kita juga harus selalu diregistrasi ulang secara kontinu. Kalau kita tidak mau kontinu melakukan registrasi ulang kartu akhirat, nanti juga akan terblokir. Karenanya saya menghimbau yang punya kartu Telkomsel
registrasinya Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu dengan Allah melalui zikir. Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu dengan Allah dengan zikir. Yang kartunya Indosat, intensifkan doa, usaha, dan tawakal. Yang pegang kartu simpati harus punya simpanan amal sebelum mati. Yang kartunya mentari harus meningkatkan takwa setiap hari. Kata-kata gini gak gampang, makanya larang. Yang kartunya XL itu ekstra lillah, apapun harus dari Allah, untuk Allah, dan karena Allah. Yang kartunya AS, selalu lakukan amal soleh. Yang kartunya IM3, iman mantap, manfaat maslahah. Yang kartunya Eksis, amal ekstra istiqomah. Angel loh ini. Kalau nasi ngomong bisa aja, penceramah ya bisa. Yang kartunya smart friend, semangat takwa pasti keren. Makasih. Poinnya para jamaah, kita harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang lebih baik, dan puncaknya mendapatkan yang terbaik. Saya ulang, karena ini merupakan landasan berpijak ngaji kita malam ini, harus saya ulangi. Lagian kayaknya para jamaah belum pada konsentrasi penuh, masih ada sebagian yang ribut nyari tempat duduk, ada pula yang masih berintak-intik. Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih pada tertegun dan terpesona memandang saya. Hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang lebih baik, dan puncaknya mendapatkan yang terbaik. Itu pula yang menjadi misi utama diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan perbaikan di semua aspek kehidupan menuju kebaikan dalam seluruh lini kehidupan, agar umat mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan puncaknya mendapatkan yang terbaik dari sisi dunia akhirat. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, kita jangan hanya jadi orang baik saja, tapi harus jadi orang yang bisa melakukan perbaikan. Kalau dalam bahasa agama, jangan cuma jadi orang solih, solihah, tapi harus bisa jadi muslih, muslihah. Jadi jangan cuma jadi orang soleh, solihah. Tadi udah banyak diungkap bagaimana agar anaknya soleh, agar anaknya solihah. Itu belum cukup, harus bisa menjadi muslih, muslihah. Ini ada yang bilang muslihah itu tetanggaku. Soleh, solihah itu artinya orang baik. Kalau muslih, muslihah artinya orang yang memperbaiki. Apa bedanya solih, solihah dengan muslih, muslihah?
as-salih khairuhu li nafsihi wal muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Orang baik yang biasa disebut solih, solihah, itu manfaat kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri saja. Kalau orang yang memperbaiki, muslih, muslihah, itu manfaat kebaikannya ya untuk dirinya sendiri, ya untuk orang lain. Ini merupakan orang yang terbaik menurut Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia atau manusia yang terbaik itu adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, ya harus sering diulang-ulang karena kayaknya belum pada bisa menangkap ini. Cantik-cantik emang, tapi agak on. Sama-sama. Orang solih, solihah atau orang baik itu manfaat kebaikannya untuk dirinya sendiri. Kata orang Jawa, apik dhewe. Kalau orang muslih, muslihah menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, itu manfaat kebaikannya ya untuk dirinya sendiri, ya untuk banyak orang. Tentu ini ada konsekuensinya para jamaah. Apa konsekuensinya? Apa dampak dan resikonya? As-salih yuhibbuhun nas wal muslih yu'adihin nas. Orang baik itu disukai banyak orang. Orang yang memperbaiki, melakukan perbaikan itu dimusuhi banyak orang. Jadi kalau Bapak Ibu para jamaah kepingin disukai banyak orang, kuncinya jadilah orang baik. Karena orang baik itu pasti disukai banyak orang. Betul? Cuma itu tidak cukup. Karena kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri saja. Harus meningkat jadi orang yang menyeru kebaikan, melakukan perbaikan. Resikonya dimusuhi banyak orang. Saya bicara gini nggak asal jeplak. Apa ya? Yang nggak asal jeplak. Kok diketawain sih? Kata orang sini bukan asbun, nggak asal bunyi. Tapi saya punya bukti otentiknya. Kalau orang baik itu disukai banyak orang, sementara orang yang melakukan perbaikan malah dimusuhi banyak orang. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul itu disukai banyak orang. Masyarakat pada suka, kaumnya pada cinta. Karena Nabi Muhammad sebelum diutus jadi Rasul orang baik. Semua suka, semua cinta. Tapi begitu Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, beliau dimusuhi banyak orang. Masyarakat yang dulu suka berubah jadi benci. Kaumnya yang dulu cinta berubah memusuhi. Nabi Muhammad dikatain sahirun kadzab, penyihir, dibilang tukang sihir, dibilang pembohong, dibilang pendusta, bahkan dibilang apa? Salahnya mendelik kabeh. Aku sendirian dipelototin orang segini banyak kan. Nabi Muhammad dibilang majnun, dikatain gila, semua pada memusuhi. Karena Nabi Muhammad udah diangkat jadi Rasul, menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, membongkar batu besar angkara murka, memperbaikinya dari kerusakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini artinya Bapak Ibu saudaraku pada jamaah, siapapun yang menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, pasti ada konsekuensi dimusuhi orang.
difitnah orang, dibenci orang. Ketua DKM beserta segenap kepengurusannya ngurusin masjid, itu nggak semua masyarakat suka. Ada juga yang nggak suka, loh, malah banyak katanya. Terlebih kalau masjidnya habis dapat bantuan, pasti jadi bahan omongan. Terutama yang perempuan, masyarakat perempuan Bukit Tiara sini kan lambene akeh sing wis lecek. Itu apa maunya? Pengurus DKM dapat bantuan dana, nggak segera dipakai bangun, itu paling dimbat sendiri, dimplok sendiri. Resiko berjuang melalui TPQ, TPA, pondok pesantren, madrasah diniyah, organisasi sosial kemasyarakatan yang tujuannya melakukan perbaikan, menyeru kebaikan, pasti ada resiko permusuhan. Bapak-bapak polisi yang tugasnya di Kamtibmas berusaha meredam, menangkal, meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal, macam-macam kejahatan. Itu juga ada resiko dimusuhi banyak orang, dibenci banyak orang. Malah kalau dikalkulasi, kalau dihitung, masyarakat Bukit Tiara ini yang suka sama polisi dengan yang benci sama polisi lebih banyak yang saya ngomong benci ini tahu ketilang ya. Ya harus siap. Oh, nyangoni kan. Saya mohon doa dari para jamaah, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan bisa istiqomah, dan mudah-mudahan termasuk golongannya orang yang mengajak kebaikan, menyeru kebaikan dan melakukan perbaikan. Karena tugas saya hari-hari ya kayak gini, wiritan, wirawiri turut ratan. Ya kayak gini memang tugasnya hari-hari. Modalnya apa? Ibu bapak mohon maaf banget, saya walaupun kayak gini, saya juga sarjana. Artinya sarungan saja kemana-mana. Yang namanya sarjana. Kadang naik pesawat, yang lain pakai celana, saya juga sarungan. Kan sarjana. Bahkan masuk mall aja saya sarungan. Sarjana kok. Sarungan saja kemana-mana. Pernah masuk mall gede, saya sarungan. Nah itu pelayan mall, pegawainya yang cewek, itu kan rata-rata seksi-seksi, cantik-cantik, mulus-mulus, gak buruk-buruk ini ki. Pakaiannya full press body, melefet, ngafret, mentek, belenok. Itu pakaian bahasa Inggrisnya the pating berendul and the pating kecotot. Ya jujur saja, saya kalau melihat pakaian kayak gitu kan nggak betah. Nggak betahnya beda sama yang kayak gini. Kalau kayak gini nggak betahnya kan pengen melototin. Kalau saya nggak betahnya pengen negur, pengen nasehatin. Siapa tahu bisa berubah jadi baik. Saya coba memberanikan diri untuk bertanya dengan niat menegur dan menasehati. Maaf mbak ya, maaf banget. Mbak pakaiannya kayak gini dilihat banyak orang, apa nggak malu? Itu dia nggak ngejawab, malah balik bertanya. Maaf pak ya, bapak ke mall sarungan ini katoan apa enggak? Lah terus saya ngejawabnya gimana? Mau tak buka ini kok ya banyak orang. Astagfirullah. Lah orang kayak saya ini bu, insya Allah hati sudah saya tata, berupaya untuk menyeru kebaikan, melakukan perbaikan dengan keterbatasan pengetahuan saya.
Jangan dikira semua orang suka. Di setiap event pengajian, di majelis-majelis taklim, jamaahnya beludak, jamaahnya banyak. Apa dikira semua suka? Yang enggak suka juga ada. Mana lo kok banyak? Ya ada yang enggak suka, ada yang enggak suka. Bahkan ada yang sampai pada tingkat mengelokkan. Mengelokkan itu mengenyek itu. Gak usah protes, saya ngomong udah saya pikir. Orang ngomong itu disesuaikan sama yang diomongin. Orang ceramah itu tergantung audiennya. Kalau audiennya menengah ke atas, kalangan akademis, ya kita pakai bahasa intelek, mereka paham. Kalangan akademis, ya ini yang saya hadapi kan kalangan jemburis. Ya bahasa yang penting dipahami ngono ae lho. Enggak usah protes. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang ngatain itu ngaji apaan itu, ceramah apaan, cuma humor, cuma bercanda, guyon. Karena mereka nggak bisa menangkap makna yang terkandung dalam humor-humor yang saya sampaikan. Kalau pakai pikiran jernih, hati yang bersih, insya Allah ada terselip kandungan hikmahnya. Karena hatinya udah keduluan benci, nggak suka, ya kayak gitu akhirnya. Terus saya selidiki, ternyata rata-rata yang bilang kayak gitu itu kepingin niru, cuma nggak bisa. Ya bahasa sederhananya kalah laris. Lo kenyataannya sekarang metode penyampaian ceramah yang paling mengena, bisa diterima semua kalangan dan mudah dicerna, ya yang kayak gini. Nyatanya saya ini akeh sing tiru. Melakukan perbaikan ada resiko permusuhan, sehingga Luqman Hakim, tokoh fenomenal yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ada orang namanya tertulis dan diabadikan dalam Al-Quran, itu pasti orang hebat. Nabi aja nggak semua namanya tertulis dalam Al-Quran. Kan Nabi itu banyak banget, 124.000. Itu yang namanya tertulis dalam Al-Quran cuma 25. Lah ini Luqman Hakim, satu riwayat statusnya itu malah pembantu. Namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Orang hebat. Di negara kita Indonesia, orang-orang top, orang-orang besar, orang-orang hebat, itu namanya juga monumental. Dijadikan nama sekolah, dijadikan nama fakultas, universitas, institut, dijadikan nama jalan. Banyak tuh jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, orang hebat. Jalan Jenderal Sudirman, orang hebat. Jalan Soekarno-Hatta, orang hebat. Coba namamu dijadiin nama God tuh gak payu. Bisa mending nama aku laku ditulis di sini ya. Ini foto nih loh. Ayo coba fotomu. Jual yang pasar Kemis. Itu sempari wong. Luqman Hakim, tokoh fenomenal yang nasihat-nasihatnya jadi referensi, jadi pedoman. Nasihat-nasihat orang tua kepada putra-putrinya. Banyak tuh dalam Al-Quran yang menceritakan nasihat-nasihat Luqman kepada putranya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Kan banyak wa idh qala Luqman, betul? Gak paham ya wis nyauto betul urusannya biar cepet kelar. Kan banyak tuh Luqman diceritakan nasihatnya Luqman pada putranya dalam Al-Quran, betul? Nah gitu, ben gak ketara goblokmu.
yang ada kaitannya dengan materi kita malam ini, upaya menyeru kebaikan dan melakukan perbaikan. Nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, siapa ngomong dalam bapakku, rasudi aku di anak model apa mana sih anak durhaka. Aku ini menceritakan dan memaknai ayat Quran, wahai anakku kok nggak usah tak baleni boleh ana sun wah ngono mana. Dirikanlah sholat, perintahlah kebaikan, cegahlah kemungkaran, dan bersabarlah atas apapun yang menimpamu. Bahasanya singkat, padat, tapi syarat dengan kandungan makna, penuh dengan hikmah yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, wasiatnya Luqman kepada putranya, dirikanlah sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, bukan cuma melakukan sholat, tapi mendirikan sholat. Kalau menegakkan saya kurang setuju. Kalau menegakkan itu berarti sesuatunya belum tegak, sesuatunya masih doyong, masih apa bahasa Indonesianya doyong itu, masih mereng kayak utek muyu. Maka ayo ngomong wah ngomong mana. Jadi masih mereng kayak otakmu itu, harus ditegakkan. Enggak, tapi didirikan aja. Mohon maaf, termasuk izin Pak Polisi, tugasnya sebagai penegak hukum menegakkan hukum di Indonesia. Karena istilah itu, maka hukum di Indonesia yang nggak tegak-tegak. Karena harus selalu ditegakkan. Berarti hukum itu kan selamanya miring, ya kayak otakmu itu. Maka harus selalu ditegakkan ya. Kalau penegak hukum harus selalu ditegakkan. Berarti selama ini hukum kan belum tegak, selalu miring. Maka seharusnya jangan pakai istilah penegak hukum, tapi pelaksana hukum. Karena hukumnya sudah tegak, tinggal melaksanakan saja. Kita usulkan namanya Pak Kapolri nggak usah. Masih marake hukum miring ya dapuramu pulih. Setelah mendirikan sholat, perintahlah kebaikan, cegahlah kemungkaran. Nah, memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran, itu berarti kan menyeru kebaikan, melakukan perbaikan. Ini penuh tantangan, penuh resiko, ada fitnahan, ada kecaman, ada cacian, ada permusuhan. Maka kamu harus membekali dirimu dengan wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apapun yang menimpamu sebagai konsekuensi dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagai dampak dari melakukan perbaikan. Pasti ada fitnahan, cacian, makian, permusuhan. Harus membekali diri dengan kesabaran. Tapi jangan salah, orang sabar itu bukannya diem. Kok diem tuh mas? Sabar. Orang diem itu belum tentu sabar. Bisa jadi diem itu karena kaliren. Sabar itu ya memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran itu, tapi sesuai aturan,
sesuai prosedur. Ada resiko dicaci maki macam-macam. Nah ini nanti keterangannya. Yang pertama dan paling utama, harus ditanamkan orang tua kepada anak-anak, kepada generasi muda, itu urusan sholat. Dan sekarang udah banyak orang tua yang tidak menggatekkan sholatnya anak. Menggatekkan itu yus kadung, ayo kaya lambemu itu. Kalau orang tua dulu betul-betul diperhatiin sholatnya anak itu. Nak udah sholat belum? Nak tuh udah azan, ke masjid sono, ke musola sono. Nah, kalau orang sini kan sono bahasanya. Ya sana ke masjid, sana ke musola. Nyango masjid, nyango langgar, terus manjungi loh. Ayo jamaah. Orang tua dulu kayak gitu. Kalau orang tua zaman now, itu kurang memperhatikan sholatnya anak, sehingga banyak anak-anak yang sholat fardu saja terabaikan. Harusnya sholat fardu itu sehari 5 kali dijadiin 5 hari sekali. Jadi ditumpuk-tumpuk gitu. Niatnya aneh. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi rangkep-rangkep, nanti takbiratul ihramnya double-double. Allahu akbar bar. Oh, terutama yang bengok-bengok itu. Alasan sibuk kerja lah, alasan banyak urusan lah, apalagi pergaulan kota. Udah, waktu subuh bukannya ke masjid, tapi subuh dipakai maraton. Zuhur gayanya ke salon, asar main badminton, maghrib lihat sinetron, isya mainin handphone. Awas di alam kubur kena smackdown. Nah ini handphone ini udah menggeser segalanya sekarang. Alat sekecil itu udah memuat segala sesuatu. Sekarang penjual jam beker itu nggak laku, karena di handphone sudah ada alarm. Tinggal setting aja. Jam digital ada, jam alarm ada, macam-macam game permainan juga ada. Mas-mas kalau main catur sekarang nggak perlu ke pos ronda, cukup dari rumah. Orang Tangerang sini, Bukit Tiara sini bisa main catur sama orang Bojonegoro. Game bola juga ada, semuanya lengkap di situ. Tapi juga banyak sisi negatifnya. Kalau orang dulu mau bepergian naik kendaraan pasti berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tu'anna butahu, dan seterusnya. Kalau sekarang orang mau bepergian update status OTW. Jadi berdoanya di HP. Dulu kalau punya masalah itu curhatnya sama Allah, ditumpahkan nama Allah, munajat nama Allah. Sekarang curhatnya di Facebook. Maka kalau orang dulu menunduk itu betul-betul karena tawadhu. Kalau orang sekarang menunduk itu karena Facebook. Jangan nang pengajian nih anu sing Facebookan iki ngarep dhewe iki. Maka sering saya istilahkan HP itu setan gepeng. Setan gepeng. Bukankah gara-gara HP itu anak-anakmu males pegang Al-Quran? Bukankah gara-gara HP itu anak-anak gak mau baca Quran? Ya termasuk anak-anak yang umur 57.
Tadi saya sampaikan yang di lokasi pertama, jangan jauhkan anak kita dari masjid, karena masjid itu pusat keberkahan. Coba anak-anak yang rajin ke masjid, insya Allah nggak akan nakal, insya Allah jadinya baik. Tanya sama Pak Polisi, pernah nggak nangkepin tawuran antar remaja masjid? Kalau saya ditanya solusi gimana mengatasi kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, dari narkoba, dari pergaulan bebas, macam-macam, jawab saya sederhana: karantina di masjid, rehabilitasi di masjid, pasti sembuh, pasti jadi anak baik. Gimana anak yang suka mabuk itu biar sembuh? Rehabilitasi di masjid, karantina di masjid. Gak mungkin mabuk dalam masjid. Ayo mendemo ngisor beduk deh. Pengen dijereti beduk. Pokok anak masjidan itu pasti jadinya baik. Ayo bantahan lagi, so pembantah munggah ini. Tak jongkrokno enggak. Oh, masjid itu pusat keberkahan. Ya termasuk anak-anak umur 56, anak-anak umur 67 yang masih nakal-nakal itu, coba direhabilitasi di masjid, dikarantina di masjid, sembuh. Masjid itu sebaik-baik tempat di dunia ini. Kata Rasulullah, sebaik-baik tempat di dunia ini masjid, sejelek-jelek tempat di dunia ini pasar. Maka kalau ingin tahu orang baik apa orang jelek, gampang. Orang baik itu suka ke tempat yang baik, orang jelek suka ke tempat yang jelek. Ada orang rajin ke masjid, itu tandanya orang baik. Ada orang rajin ke pasar, itu tandanya orang jelek. Nah, warga Bukit Tiara sini lebih banyak mana yang rajin ke masjid sama yang rajin ke pasar? Berarti warga Bukit Tiara ini lebih banyak mana yang baik sama yang jelek? Oh, orang baik ini macam gini ya. Terutama di waktu subuh. Kenapa harus subuh? Karena subuh itu awal dari hari yang akan kita jalani. Kalau kita mengawali hari dengan melangkah ke masjid, pusat keberkahan, maka langkah-langkah hidup kita berikutnya akan penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Nah sekarang kalau lagi subuh, masjid itu memprihatinkan di mana-mana, termasuk di Bukit Tiara. Kalau lagi subuh, masjid itu akeh cagae timbang wongi. Jadi lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Mencagae 24 wong mek telu. Sing hehe kae yo gak tau yang masjid ya. Andaikan orang itu ngerti fadilah, barokah dan pahala pada jamaah sholat subuh, la'atauha walau habwan, kata Nabi, tentu mereka akan berdatangan walaupun sambil merangkak, berangkat dari rumah itu merangkak sampai ke masjid, walaupun sambil ngesot, walaupun sambil ngosek-ngosek kayak ikan lele yang nggak ada airnya itu, kosel-kosel, orang semper-semper itu minta diantar ke masjid, yang setruk-setruk minta diusung, digotong ke masjid. Tapi memang pahalanya tidak diketokkan. Menol. Andaikan ditampakkan pasti kayak gitu. Maka para jamaah, saya sering sampaikan bahwa azan subuh itu beda dengan azan di waktu sholat yang lain. Ada kalimat khusus, yaitu as-sholatu khairum minan. Kok nggak semangat sih? Kalau nggak semangat saya ngajinya cuma sebentar. Kalau semangat ya ngajinya mungkin ditambah, nggak apa-apa. Gimana? Semangat apa enggak? As-sholatu khairum minan. Itu artinya sholat itu lebih baik daripada
berarti orang baik itu lebih banyak sholatnya daripada tidurnya. Ya udah, lihat dulu kopinya. Daripada aku ngomong nggak diperhatiin. Diulang. As-sholatu khairum minan naum. Itu artinya kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Berarti ciri orang baik itu lebih banyak sholatnya daripada tidurnya. Ciri orang jelek lebih banyak tidurnya daripada sholatnya. Lah selama ini warga Bukit Tiara lebih banyak mana antara sholatnya sama tidurnya? Nah berarti warga Bukit Tiara ini termasuk orang baik apa orang jelek? Kok dari tadi nggak ketemu baiknya sih? Halo? Dilanjut gak ini? Sehingga kumandang azan subuh waktu as-sholatu khairum minan naum itu bisa kita petik pelajaran, bisa kita ambil ilmunya. Itu yang azan dari Makkah, Madinah, yang di HP, yang di TV itu kan as-sholat itu panjang, naum pendek. As-sholat itu dikumandangkan panjang banget. Kemudian lafaz naum pendek. Itu kan ada hikmah, berarti sholatnya panjang, tidurnya pendek. Sholatnya lama, tidurnya bentar. Sholatnya banyak, tidurnya dikit. Kan kumandang azan subuh gitu. As-sholatu khairum minan naum. Gak usah dirasani, enak banget suaranya. Enggak enak ya enggak laris kok. Sholat panjang, naum pendek. Itu kalau diartiin kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi sholatnya panjang, tidurnya pendek. Sholatnya lama, tidurnya sebentar. Sholatnya banyak, tidurnya dikit. Lah Bukit Tiara nggak gitu kok adanya. Sholatnya pendek, naumnya yang kepanjangan. Yang azan bukannya anak-anak muda, mabuk kuburan ya. Sholatnya pendek, naumnya kepanjangan. As-sholatu khairum minan naum. Jadi sak batuk-batuk emang speaker. Nah itu kalau diartikan kan gini loh, sholat itu lebih baik daripada tidur. Maka jangan heran yang denger pada kelon maneh. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono itu kok. Anakmu itu jadinya gimana tergantung sholatnya. Kalau sholatnya baik, kelakuannya baik, akhlaknya baik, jadi anak baik. Kalau sholatnya semrawut, jadinya ya kayak yang di belakang tadi. Hidupnya semrawut, kelakuannya semrawut, akhlaknya semrawut. Kalau yang nggak sholat, ya nggak usah diomongin, nggak perlu diomong. Coba, kenapa anak itu sampai mabuk? Sholatnya pasti nggak beres. Yang lain pada berangkat ke pengajian, dia ke karaoke. Acuh, 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 acuh. Pasti sholatnya nggak beres. Dinasihati nama orang tua, membantah, melawan, pasti sholatnya nggak beres. Coba sholatnya beres. Kerasa ya, sementauan tengiku kerasa ya. Jelas anaknya nakal ya. Ya juga kaget dong bapaknya yang ngono. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahlah kebaikan, cegahlah kemungkaran. Lakukan perbaikan.
Itu penuh risiko. Di antara risikonya ya permusuhan. Maka harus membekali diri dengan apa? Wasbir ala ma asobak. Bersabar atas apapun yang menimpa sebagai dampak konsekuensi dari melakukan perbaikan tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, sangat mulia orang yang mau menyeru kebaikan dan melakukan perbaikan, sampai dikatakan muslihun wahidun ahabbu ilallah min alafis sholihin. Satu orang penyeru kebaikan, satu orang yang melakukan perbaikan, itu lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik. Saya ulang. Halo. Satu orang penyeru kebaikan, satu orang yang melakukan perbaikan, itu lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik. Kenapa? Sebab orang baik itu kebaikannya kan diambil sendiri, hanya untuk dirinya sendiri. Dia hanya menjaga dirinya sendiri. Sedangkan orang yang melakukan perbaikan, kebaikannya untuk banyak orang. Dia menjaga banyak orang. Bahkan melalui para penyeru kebaikan, melalui orang-orang yang melakukan perbaikan, Allah menjaga umat ini dari kerusakan. Allah menjaga satu negeri dari kerusakan. Itu juga melalui orang yang melakukan perbaikan, bukan melalui orang yang baik. Dalam Al-Quran dinyatakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membinasakan suatu negeri dengan zalim sepanjang penduduk negeri itu adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Wa ahluha muslihun. Penduduk negeri itu orang-orang yang melakukan perbaikan. Allah tidak berfirman wa ahluha sholihun. Bukan kok penduduk itu orang-orang yang baik, tapi wa ahluha muslihun. Penduduk negeri itu orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi menjadi orang baik saja itu belum cukup. Amannya suatu negeri, amannya suatu daerah, amannya suatu kampung, itu kalau penduduknya pada mau melakukan perbaikan. Nggak cukup jadi orang baik saja. Bukan dikatekno. Mau dikatekno ya wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Melakukan perbaikan itu harus pakai cara yang baik pula. Karena caranya nggak baik, jadinya ya nggak baik, hasilnya pasti nggak baik. Halo. Melakukan perbaikan harus pakai cara yang baik. Kalau caranya yang nggak baik, upaya perbaikan itu akan jadi nggak baik pula, hasilnya nggak baik pula. Memberantas kemungkaran harus pakai cara yang ma'ruf. Kalau memberantas kemungkaran pakai cara yang mungkar, hasilnya pasti lebih mungkar lagi. Karena memang bisa menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Tujuannya sih baik, memberantas kemungkaran. Tapi kalau caranya nggak baik, memberantas kemungkaran tapi pakai cara yang mungkar, itu kan bisa menimbulkan kemungkaran baru. Bahkan kemungkarannya bisa lebih besar. Betul?
Contohnya gini, maunya sih memberantas kemungkaran. Bulan Ramadan siang hari warung-warung makan pada buka. Wah, ini harus diberantas ini. Karena dianggap mengganggu orang yang berpuasa. Tapi caranya mungkar misalnya, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada macam-macam. Tahu-tahu warung-warung yang buka siang hari dirobohkan, dibakar. Ini kan menimbulkan kemungkaran baru, betul? Oh, gak pakai semangat ya sampean. Kalau saya malah lebih setuju di siang hari bulan Ramadan, warung-warung makan itu dihimbau buka semua. Loh, kan nanti ketahuan yang kuat puasa sama yang enggak. Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Umar, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi." Siapa dari kalian yang melihat ada kemungkaran, rubah pakai tangan, rubah dengan kekuatan. Yang dibilangin Sayyidina Umar, orangnya gagah, pemberani, sakti, hebat. Jangankan manusia, setan aja pada ketakutan. Yang bilang bah tadi loh. Jangankan kok manusia nggak takut sama Sayyidina Umar, setan aja takut. Kan setannya di belakang. Jadi ada jalan mau dilewati nama Sayyidina Umar, itu jarak 200 mil. Setan-setan udah pada berlarian. Saking takutnya sama Sayyidina Umar. Alhamdulillah setannya mulai diem. Dibilangin gitu sama Rasulullah. Siapa yang melihat ada kemungkaran, rubah pakai tangan, rubah dengan kekuatan. Ya mampu Sayyidina Umar. Pernah satu ketika lagi duduk-duduk santai di teras masjid, bukan setannya, Sayyidina Umar bareng Rasulullah. Tahu-tahu ada orang Badui masuk masjid, nyak 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 nyak. Nah, terus di pojokan masjid, di sebelah sudut masjid, dia langsung kencing, gerajak. Sayyidina Umar ngelihat, naik pitam, kau kurang ajar, mungkar itu, kencing dalam masjid, pedang dihunus, srek, tak ketok kono aneh, potong kono aneh. Langsung ditegur sama Rasulullah, Umar, mau kamu apain? Ketok aile kesuwen. Lah kok ketok? Lah itu mungkar itu, kencing dalam masjid. Apa qulta li ya Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Bukankah engkau telah bersabda kepadaku wahai Rasulullah, siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, rubah dengan tangan, rubah dengan kekuatan. Itu mungkar, saya melihat kemungkaran, maka akan saya rubah itu kemungkaran dengan tangan. Ketok. Kata Rasulullah, Umar, ketok ya ketok, tapi bentar, tuh orang baru masuk Islam, Islam anyaran, dia belum ngerti, dipikir masjid itu sama dengan WC umum, dia nggak ngerti. Lagian dia lagi kencing, dia masih kencing, lah nanti lihat dioyak-oyak, dia malah lari kencingnya nanti kemana-mana, malah berantakan, uyuh tekan ngendi-ngendi. Biarin aja dia kencing di situ, jadi nanti membersihkannya mudah, ngelumpuk. Lah nek mau uber-uber, kok malah lari kemana-mana. Bisa masjid iso uyuh kabeh. Yo setane bengok. Ini artinya apa? Jangan kau menyelesaikan masalah pakai cara yang bermasalah.
Jangan menyelesaikan kemungkaran dengan cara yang mungkar, karena itu akan menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Halo? Berarti orang Islam itu nggak boleh keras. Boleh kalau terpaksa, kalau dikerasin ya harus keras. Kayak Palestina yang didolimi, tiap hari dibantai, dibunuh. Nah, ini nggak ada cara lain kecuali perang. Nah sekarang ini malah Yerusalem, ibu kotanya Palestina, itu dicaplok sama Israel. Menengok atau menengok? Itu serius itu. Mau dijadikan ibu kotanya Israel. Israel tuh ibu kotanya Tel Aviv, mau dipindah ke Yerusalem. Padahal itu wilayahnya Palestina. Nah sudah disetujui sama si Donald Trump laknatullah alaih. Menengok enggak? Lihat ini mestinya kita yang nggak boleh tinggal diam. Kita harus kunut nazilah. Kita harus selalu mendoakan. Itu kota suci ketiga umat Islam, Al-Quds, Baitul Maqdis. Di situ ada Masjidil Aqsa. Halo, halo. Ayo bareng-bareng dongo. Isoe kan mek dongo kula sampean. Kayak Arab budal rono, gak apa-apa. Iya toh. Ini giroh kita sebagai umat Islam harus dikobarkan. Nah, masalah ini loh. Masalah ini loh. Dulu demo Ahok sampai 7 juta manusia. Nah, sekarang demo Donald Trump ini harus lebih banyak. Sopo ngomong aduh mau. Ya ora usah budal yang Amerika kayak. Nah, Amerika ae. Ya Allah, pokoknya prihatin lah itu, prihatin banget. Ketemu Donald Trump tak jotos sih yang berapa. Apa nih untuk orang-orang? Ini sakar dhewe. Ya Allah, ya Allah. Sembuh. Nah, kalau saya yang menyerukan ya kunut nazilah, dongakno saudara-saudara kita yang di Palestina, dan kita berupaya gimana supaya Palestina merdeka, diakui oleh dunia. Karena ada nilai historis hubungan Indonesia dengan Palestina. Dulu waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Palestina termasuk negara yang awal sekali mengakui kedaulatan negara Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Erat kali hubungannya. Menurut saya ini, ya Allah, didolimi terus kayak gitu. Wes. Menang atau menang. Nah, lepas dari itu semua, kita dikasih jangkung mati bisa. Enggak, yang bener sekarang jam berapa? HP 12 lewat 25 setengah 1 ya Sandi. Allah haula wala quwwata illa billah. Baikku jam 12 kurang seperempat. Makanya dari tadi kok nggak gerak-gerak. Iya murah ya. Makasih. Tak lepas saya izin. Kok yang mati jangan. Asem. Konsep dan pedomannya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah, menyeru kebaikan, mengajak kepada jalan-jalan keselamatan yang diridhoi Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala
bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Kalau di tafsir-tafsir itu ay bil adillatil muhakkamah, dengan dalil-dalil yang dikokohkan, yang logis, yang mudah diterima. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Ini yang diteladankan oleh Rasulullah, dakwah yang halus, sejuk, menyegarkan dan menyenangkan. Basyiru wala tunaffiru, gembirakan mereka, jangan kau takut-takuti sampai mereka pada berlarian. Yassiru wala tu'assiru, permudah urusannya, jangan dipersulit. Ini juga salah satu pertimbangan saya kalau menyampaikan ceramah diselipin humor, di samping untuk memudahkan pemahaman, karena saya sadar yang ikut ngaji bareng saya rata-rata ya menengah ke bawah, apalagi yang belakang bawah pol. Orang ngenyek kok. Ya walaupun ini juga ada resiko tadi, tapi sudah ada pertimbangan kok. Tujuannya basyiru, menyenangkan. Oh, hidup ini kan ditugasi untuk menyenangkan. Menyenangkan Allah, menyenangkan sesama. Tugas utama hidup ini suruh menyenangkan. Jangan menyusahkan. Menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulullah, menyenangkan sesama, menyenangkan makhluk, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang, disenangkan semua. Kalau kita menyenangkan, nanti kita juga akan disenangkan. Gitu loh. Permudah, jangan dipersulit, sehingga Islam jadi menarik. Yang masuk ke Indonesia, Islam ala Indonesia, yang menjadi akar pemikiran Islam di Indonesia, yang masuknya ke sini dibawa oleh para wali, pejuang-pejuang Islam di Nusantara ini, itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Semua tahu dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia tidak melalui kekerasan, tanpa perang, tanpa ada peperangan. Kalaupun terjadi perang dulu, itu perang antar kerajaan, urusannya rebutan kekuasaan, bukan perang agama. Di Indonesia nggak pernah terjadi kayak gitu. Melalui perdagangan, melalui pernikahan, melalui silaturahim, caranya halus. Makanya agama Islam menjadi mayoritas agama penduduk Indonesia. Yang dulu ateis, iso malik grembyang, berbalik drastis memeluk Islam, karena penyajiannya yang simpatik, penyajiannya yang menarik, masyarakat suka. Allahumma sholli ala Muhammad. Belanda itu pernah menjajah Indonesia, gak sebentar loh waktunya, 350 tahun lebih. Itu Belanda menjajah Indonesia bukan menjajah dari segi ekonomi saja, bukan hanya merampas kekayaan alam Indonesia untuk diusung ke negaranya saja, enggak. Tapi Belanda juga punya misi menyebarkan agama. Tapi agamanya Belanda enggak laku. Kenapa? Karena Belanda itu kalau sama masyarakat kejam, udah kejam pakai bingit. Bahasa Inggrisnya the current. Orang disuruh kerja rodi, dipaksa suruh kerja, nggak dikasih upah, nggak dikasih makan. Bayangkan, kayak saya ini dari tadi belum makan, sampai sekarang juga belum dikasih makan. Nah, saya itu landing tadi jam 8:30, nyampe lokasi 8:30, mandi 9 naik, belum makan, turun langsung cabut ke sini. Tak pikir di sini udah ada yang ceramah pertama, aku dikasih makan dulu, ternyata enggak. Jadi ceritanya ini mulai siang tadi belum makan. Kerucuk. Ini saya aja udah merasa menderita, apalagi
nenek moyang kita yang dipaksa kerja rodi sama Belanda, nggak dikasih upah, nggak dikasih makan, kayak apa sengsaranya. Saya gini aja udah sengsara. Jadi karena Belanda itu kejam, keren sama masyarakat, jika agamanya nggak laku, masyarakat nggak tertarik. Yang laku, laris manis, agama yang disebarkan para waliullah, agama Islam. Karena para wali dalam menyebarkan Islam berbelas kasih kepada masyarakat, mengayomi masyarakat dan tidak pernah mengerengi. Wes kadung memperkereng dalam dakwahnya. Tradisi yang sudah jalan di masyarakat gak diberangus secara total, gak diberantas secara habis, gak langsung dilarang. Wah ini selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, gak boleh ini, haram ini, syirik ini, gak gitu. Kalau langsung dilarang kayak gitu, ngamuk malahan, gak mau nerima, malah berontak. Betul. Oh, karakter masyarakat kita kan begitu. Kalau dilarang, malah ngamuk. Misalnya ya ada pelarangan, seluruh warga perumahan Bukit Kiara dilarang menjalankan sholat Jumat. Saya berani memastikan bapak-bapak mas-mas ini pada keluar semua, bawa pentungan, bawa pedang, bawa senjata. Ayo, siapa yang melarang pelaksanaan sholat Jumat? Ayo serang, geruduk. Padahal yang nyerang, yang geruduk itu nggak pernah sholat Jumatan. Itu orangnya ada itu di situ. Maka itu tradisi dijarkan dulu. Dijarkan itu ya iya dijarkan. Terus yang ceramah saya kok. Ritualnya yang dirubah, Islami, aturannya yang diganti sesuai dengan syariat. Caranya gitu, dan itu diteruskan oleh para kiai. Kiai yang kiai beneran. Lu kan ada kiai yang nggak beneran. Pokoknya yang kiai beneran. Kalau kiai beneran itu tamunya pasti banyak. Kenapa? Ya karena bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Tempatnya kebijaksanaan dan tempatnya nasihat. Banyak orang yang minta nasihat ke kiai. Makanya kalau kiai beneran, ustadz beneran, tamunya banyak. Kok banyak? Ya banyak yang pengen dapat kebijaksanaan, dapat hikmah, pengen minta nasihat, dan banyak yang sambat. Nah, salah satu fungsinya kiai kan gue sambat-sambatan. Loh iya toh. Kalau lagi musim mau pilkada, itu calon-calon pasti larinya ke kiai, sambat. Anak nakal ya sambat kiai, bojo kurek ya sambat kiai, istri rewel ya sambat kiai. Bener, dagangan nggak laku sambat kiai, punya perawan tua belum laku-laku sambat kiai, utang nggak lunas-lunas sambat kiai. Saya aja yang bukan kiai jarang di rumah saya. Kalau lagi di rumah ya ada aja tamu yang pengen ketemu. Ya kalau tamu minta jadwal ceramah sih udah urusannya asisten, saya nggak ikut-ikut ngatur jadwal. Berantem ya bisanya. Gini-gini yuk diatur sama teman-teman lah. Ada timnya yang ngurus jadwal, saya nggak ikut-ikut itu. Makanya kalau minta jadwal ceramah ke saya ya percuma, orang saya nggak tahu jadwalnya. Tahunya saya katanya ya udah sampai 2020, ya wes. Ya mbok aku ya karo. Kalau aku ya nggak kepengin gitu, wes. Nah, tapi kan kadang ada yang minta doa, minta syarat. Kalau orang Jawa minta jaluk syarat, jaluk dongo, ada aja ya langsung ketemu saya. Ya pernah ada ibu-ibu itu minta doa, minta didoain ya. Ya apa bu, suami saya udah seminggu nggak pulang. Ya, terus maunya gimana? Ya tolonglah Pak Kiai, suami saya diputer giling. Dipikir aku ini seleb, apa ini penggilingan?
Itu kan ada itu, mintanya diputar giling biar suaminya pulang. Padahal dia baru ditinggal seminggu sama suaminya nggak pulang. Dan saya waktu dimintain kayak gitu, saya sendiri baru pulang dari Sumatera 20 hari nggak pulang. Loh, ternyata masih kuatan istri saya. Istri saya tak tinggal 20 hari nggak apa-apa. Ini baru ditinggal seminggu ngosek-ngosek. Tapi nyamannya minta syarat ya tak turutin, namanya minta doa ya tak doain. Wis kadung gowo gula. Dan nanti kalau nggak diturutin balik gula nih. Nah terus ada lagi bapak-bapak pernah tuh minta doanya buat apa Pak? Istri saya cerewet banget. Nah, terus maksudnya gimana? Ya saya minta doa yang bisa bungkem cangkeme bojo. Ya tak turuti aja, padahal aku dhewe ya baru saja selesai dicelatu karo bojoku. Tapi yo tak turuti. Ada Pak, beres Pak. Itu ada doa namanya doa bungkeman. Ini khusus untuk istri-istri yang cerewet. Kalau dibacain doa itu, selesai, kelar masalahnya. Ini penting banget, gitu. Nah, terus tak tanya, namanya istri siapa? Sriati. Dan gini, yang paling bagus ini doa harus dibaca kalau istri lagi tidur. Yang paling mujarab itu kalau tidurnya sambil mangap. Ini doa dibaca, terus tiupkan ke mulutnya. Itu kayak sebulno cangkemnya. Ini doa Jawa. Doanya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Bumi mengo, cangkeme Sriati mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebulno cangkemnya. Beres. Itu ada bapak-bapak melotot tuh, jelas bojone cerewet tuh. Mau praktek ya. Ya Pak, saya ulang Pak doanya. Ini doa nggak boleh ditulis. Kalau ditulis orang mandi. Harus dihafalkan. Ada memang ijazah doa itu yang kalau ditulis hilang kemandiannya. Harus dihafalkan. Dengerin Pak. Misalnya bojone cerewet tuh. Pokok tunggu istri tidur, yang paling bagus kalau sambil mangap. Dibacakan terus tiupkan, sebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Bumi mengo. Cangkeme sapa jenenge bojomu? Mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Ya lagian salahmu nyari istri kok yang bibir tipis. Kalau perempuan kalau bibir tipis, janggut nyatis, ceriwis. Apalagi bibir tipis, janggut nyatis, leher pendek. Kesenggol sidi seledot. Betul, cekup banget, gampang kesinggung. Perempuan kalau lehernya pendek, gampang kesinggung. Kesenggol sidi seledot. Makanya bro yang belum nikah, nanti kalau cari istri pilih yang lehernya panjang. Kalau bisa yang putih ya, angsa. Nah kalau kurang panjang ya jerapah. Memang ada tandanya kok. Lho sing gulune ndek langsung dinyengongok-nyengongok. Ndek ya tetep ndek Bu kok. Ada mbok ngene-ngene terus dadi dawa. Nah, Ibu siap-siap aja. Ini ntar ibu tidur, suamimu mesti praktek. Ini udah ada yang ngancam loh ini. Awas lo tidur, gue kerjain lo. Siap-siap, saya ngomong soal cerewet. Tapi kalau perempuan cerdas ya pasang jebakan, pura-pura tidur. Padahal aslinya nggak tidur, pura-pura. Karena ngerti suaminya udah ngancam, harap nyuwuk. Pura-pura tidur sambil ngorok-ngorok. Ini suaminya ngintip. Wah, pules
pules aman, yes, siap beraksi. Nah, istrinya ngerti, akhirnya bilang, "Dang, mereneo, mau nyuwuk toh, tak enteni bro." Nah, suami datang melakukan jinjit, kan ya takut istrinya bangun. Begitu sampai di sebelah langsung Bismillahirrahmanirrahim, ciliko. Istri yo pengen ketawa tapi ditahan. Begitu mau mau disebut, sing wedok melek, wek, gak mandi. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini loh bu, bapak mohon maaf ya, kayak gini tradisi selamatan 3 hari, kematian 7 hari, 40 hari itu kan sudah lama banget. Sebelum Islam datang ke Indonesia itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya. Kalau dihilangkan, dilarang ngamuk, maka oleh para wali itu nggak dilarang, nggak apa-apa. Jadi kalau 3 hari, 7 hari, 40 hari itu masak-masak, bikin sajen, ingkung, macam-macam kayak gitu. Nanti dipersembahkan ke kaki danyang, nyai danyang, entah namanya siapa, saya belum kenalan. Terus dibacakan mantra. Nanti pada kumpul-kumpul, terus melekan. Nah itu biar kuat meleknya, itu kasih minum tua, cokre, gak usah guyung kayak kue kok. Nah sampai nanti melekani itu bikin majelis, pegang kitab kuning tapi tulisannya bukan Arab, pentol abang. Nah terus dikeplek-keplek, mati kan. Nah oleh para wali itu nggak langsung dihilangkan, nggak apa-apa. Kalau ada kematian kita tradisi 3 hari, 7 hari, 40 hari, nggak apa-apa, tetap masak, iya tetap, tapi nggak bikin sajen, ganti sodakoh, niatnya dirubah, sodakoh, kirim doa, kumpul-kumpulnya tetap, saudara, keluarga, teman, tetangga, silaturahimnya tetap, karena kalau mau silaturahim kumpul-kumpul kayak gitu, persoalan itu dapat solusi. Ada masalah bisa cair. Nah, cuma nanti waktu kumpul-kumpulnya nggak dibacakan mantra, diganti baca ayat Quran, zikir, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kalimat-kalimat thayyibah, doa, kayak gitu. Yang dulu minumannya, mohon maaf, tua, cukre, diganti biar betah meleknya, minumannya kopi. Nah kalau yang nggak doyan kopi ya teh, jahe, minumannya akeh, ben betah kan ngombene kudu akeh. Halo, tetap pegang majelisan itu ada, tapi nggak pegang kartu. Jadi minumannya diganti yang halal. Kalau dulu, diganti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mirip dong. Kalau dulu pegang kartu terus dibantingin, kayak gini, diganti, jangan pegang kartu, pegang tasbih, diputer, klotak, sumiati, sulastri. Subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim. Sehingga masyarakat seneng, gitu loh. Paham enggak? Nah sekarang metode dakwah yang telah dirintis oleh Rasulullah dibawa ke sini oleh para pejuang agama ini mulai bergeser. Kalau Rasulullah kan dakwahnya sejuk, menyegarkan, segar, menyejukkan, menyenangkan. Sekarang mulai bergeser karena perangai dakwah yang keras, yang mengancam, yang menakutkan.
Halo? Dulu para wali itu dalam mengambil hati masyarakat agar mau memeluk Islam, ketika ngumpulin masyarakat kayak gini nggak ditanya agamamu apa, enggak, karena agamanya jelas belum Islam. Dulu masih banyak yang Hindu, Buddha, Klenek itu yang bangsanya Nyi Blorong, Nyai Basingah, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Eta, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nenek Pelek, Grandong, wa ala alihi washabihi ajmain. Nggak ditanya itu, tapi ditanya persoalanmu apa, kebutuhanmu apa. Kalau ada persoalan, carikan solusi. Kalau ada kebutuhan, dibantu, dicukupi. Masyarakat sini susah sandang pangan, akhirnya dicarikan sembako. Masa dulu udah ada sembako? Jadi gampangannya ngomong kayak gitu, dibagi-bagi. Jadi bagi-bagi sembako, bagi-bagi bahan makanan udah dilakukan oleh para wali pejuang agama dulu. Demi Islam, pemerataan ekonomi. Kalau sekarang ada yang bagi-bagi kayak gitu kan kepingin dipilih. Nah sekarang udah bergeser, berbalik. Yang bagi-bagi malah agama lain. Bagi-bagi beras, bagi-bagi sembako, bagi-bagi minyak goreng, bagi-bagi SPP gratis. Anakmu biaya pendidikannya saya yang tanggung, tapi nanti harus ikut agama saya. Malah agama lain yang kayak gitu. Harusnya kita yang umat Islam yang bagi-bagi, tapi ini kebalik. Mereka yang agama lain berbagi, bagi-bagi. Kitanya malah, Islamnya malah tampil keren, malah nggak simpati. Dulu berupaya bagaimana mengislamkan masyarakat yang masih kafir. Sekarang kok malah banyak yang mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Nah ini bagaimana? Karena waktunya udah terlalu larut. Mau lewat hampir jam 1 kok. Kurang yang ngundang mana? Artinya yuk kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sejuk, yang damai, saling menghormati, saling menghargai. Ngoten nggih? Wes, iki ana infak kelilingi barang. Woi, mari udah. Dah, segala salah dan khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang yang undang maneh. Nabung meneh. Aku iso ngilang cling langsung untuk kene ora usah nabung sampean. Wis mau ning kono selawatane. Makanya belum. Salahnya gak tekono-kono mau. Tadi sini kan selawatannya sudah. Jadi mohon maaf ini jamnya Bu, waktunya Bu. Kalau kurang ya besok ikutin saya lagi. Jadi mohon maaf banget, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man bi yadihi al-khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalam.